Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah yang dimuliakan Allah, diinfokan kembali tanpa bosan-bosan. Semoga ini menjadi keberkahan untuk kita semua, bahwasannya Majelis Al-Ihya dengan PT Habaturnya akan melaksanakan ziarah bil barakah Tuan Guru Sekumpul Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani dan ulama Kalimantan Selatan, yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 8 sampai 11 Februari 2026 dengan biaya 6,7 juta. Insya Allah ziarah ke-8 makam ulama, sesi sharing dan kajian bersama tokoh ulama lokal, wisata tempat tradisional dan menikmati keindahan alam Kalimantan Selatan. Silakan hubungi langsung panitia yang tercantum di brosur dan di poster. Insya Allah dibimbing oleh saya sendiri. Ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan diijabah. Untuk selanjutnya kita ngaji dengan niat istiqomah bersama guru kita Ustaz Kiai Haji Ferry Rokianto. Kepada beliau kita tempat kami persilakan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Thumma ila hadrat sahibil kitab. Syarah hadis Jibril المسمى بهداية الطالبين في بيان مهمة الدين لشيخ العلامة المحقق الداعي إلى الله الحبيب زين بن إبراهيم السميث وصاحب الكتاب بداية الهداية لشيخ الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رضي الله تعالى عنه ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين. الفاتحة. Alhamdulillahirobbilalamin. Iyyaka ثم إلى حضرة شيخنا وأستاذنا ومعلمنا ومهذبنا ومربينا ومرشدنا ومع عبد الله بن محمد نور بن محمد إدريس الناصر بن جنيد والحافظ الحاج شيخنا وأستاذنا مربي بنا المغفور له حاج محمد ستمرين فتويجي البنجري وجي مشايخنا وشيخ مشايخنا وسمع حضرات. ونفعنا بهم وبعلومهم. لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat inna wa farrajahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil adyar wa miftahi babin yazab sayyidina Muhammadin wa alihi al-abhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa wafadih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim ala jami'i ni'amin. Tentunya kita akan membuka dan selalu membuka majelis ini dengan sikap syukur kepada Allah yang telah memberi segala nikmat buat kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita waktu untuk memperbaiki segala kekurangan dan kesalahan serta celah yang kita miliki. Mudah-mudahan waktu itu bisa kita pakai dan kita pergunakan dengan sebaik mungkin sebelum waktunya datang. Itu waktu di mana kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya didampingi sama Ustaz Ersa. Rafa Ersa. Kelas 12 dari Riau. Ini orang Riau. Ustaz Ersa ini Rafa Ersa. Doakan Bapak mudah-mudahan barokah. Ibu amin, Bapak amin sudah cukup. Amin. Dapat tuh semua sampai. Kita mulai dengan syarah hadis Jibril. Sampai 5 menit. Salah di sini. Halaman berapa? Silakan dibuka kitab syarah hadis Jibril halaman 40, 2 baris dari atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihim fid dharain amin. Qala wa idza taraka al-mukallafu syai'an min al-maktubati. Di dalam kitab yang dipegang sama jamaah di cetakan yang ini ya, cetakan yang dibaca ini atau dipegang ini, saya agak beda cetakannya. Ini Darul Ilmi wa Da'wah. Di cetakan yang coklat itu yang dipegang sama ini itu ada kalimat yang tidak ada. Ada beberapa kalimat yang tidak ada. Biar kemudian nggak salah, tapi kemudian dia bisa dilengkapi dari kalimat yang ada di sini. Jadi sebelum kalimat wa idza tarakal mukallaf syai'an minal maktubat itu ada kalimat wa fihi al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian al-ahdu itu perjanjian yang membedakan antara kami dengan mereka, yaitu yang bukan orang beriman, itu adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang sudah memegang perjanjian tadi, kita sudah berjanji sama Allah, berikrar kepada Allah. Ketika kita sudah mengikat diri kita dengan ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jika kita meninggalkannya, maka kufur.
Maksudnya jatuh ke dalam kekufuran atau bisa jatuh ke dalam kekufuran. Meskipun kalimat ini ada kalimat penjelas yang panjang terkait dengan jatuhnya seseorang ke dalam kekufuran karena meninggalkan sholat. Ada yang meninggalkan sholat karena juhudan, ada yang meninggalkan sholat karena kasal, ada yang meninggalkan sholat karena tidak menganggapnya sebagai sebuah kewajiban, mengingkari kewajibannya, menentang kewajibannya. Tapi ada orang yang meninggalkan sholat karena paksa. Dan kedudukan keduanya saya dengan orang yang meninggalkannya karena malas. Tapi itu kalimatnya secara umum di dalam madhab. Nanti kita akan bahas secara rinci di dalam madhab. Yang menarik adalah ketika kita membahas kalimat kufur di dalam tasawuf. Kalimat kufur itu bukan keluar dari Islam. Tapi yang dimaksud kalimat kufur di situ adalah tertutupnya hati seseorang dari hidayah. Maknanya kelihatannya berbeda, tapi kedalaman maknanya sama. Orang yang dicabut hidupnya dari hidayah, ya sebenarnya hidupnya ya dekat kepada kekufuran. Nasallahu afiyah wassalam. Dan itu kita jaga betul. Jangan sampai kemudian kita jatuh ke dalam kesalahan karena meninggalkan kewajiban. Ada hal yang menarik ketika para ulama membahas perjanjian antara kita dengan Allah, di mana orang yang tidak beriman itu tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Ketika tidak ada perjanjian dengan Allah, maka tidak ada tuntutan buat mereka. Syarat sholat itu adalah muslim. Mereka yang tidak muslim, ya nggak ada kewajiban bagi mereka untuk sholat. Artinya mereka tidak masuk ke dalam agama ini, nggak mengikat janji sama Allah, nggak ada beban, nggak ada beban tuntutan. Mereka nggak sholat, ya nggak ada beban tuntutan. Mereka kemudian nggak melaksanakan puasa Ramadan, juga tidak ada beban tuntutan. Yang justru memiliki beban tuntutan adalah mereka yang sudah mengikat janji dengan Allah. Bahkan jika ditinggalkan, ada hukuman bagi mereka yang meninggalkannya. Yang kufur nggak ada hukuman di dunia. Bagi mereka yang meninggalkan, hukuman di dunia itu bagi mereka yang meninggalkan pada saat sudah memiliki ikatan janji kepada Allah. Maka dalam hal ini ada kalimat yang penting untuk dilanjutkan, sehingga orang-orang beriman itu tidak boleh memberi pembanding antara dirinya dengan orang yang tidak beriman. Misalnya dengan mengatakan, kita ini orang beriman sholat, tapi hidup kita gini-gini aja. Sedangkan yang lain itu yang gak beriman itu sholat enggak, puasa enggak, tapi hidupnya makmur. Kalimat itu adalah kalimat yang keliru. Sebab dia membandingkan dirinya yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kalau dia ingin membandingkan hidupnya, maka bandingkan dirinya dengan sesama orang beriman. Jangan membandingkan dengan orang tidak beriman. Sebab beda. Mereka yang akhirnya sampai pada titik kesempatan yang diberi sama Allah habis, dan mereka tidak mengambil kesempatan itu, maka mereka akan dituntut baru sama Allah di akhirat. Tidak di dunia. Tapi dituntutnya di mana? Di akhirat. Baru ada tuntutan untuk mereka. Sebab mereka tidak menyambut panggilan Allah untuk iman. Karena tuntutannya iman dulu. Iman masuk, ikatan iya, baru kemudian ada pertanyaan. Kalau begitu, syariat Islam itu lebih susah,
dibanding syariat orang-orang yang belum beriman? Jawabannya, jika dibandingin saat ini atau pembandingnya adalah dengan orang yang beriman saat ini, kelihatannya syariat Islam susah. Tapi kalau dibanding dengan syariat di masa yang lalu, syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Isa, dengan syariat Nabi-Nabi terdahulu yang masih dipegang oleh orang-orang terdahulu, maka syariat Nabi Muhammad itu merupakan syariat yang paling mudah. Sudah paling mudah, paling besar pahalanya. Makanya orang sekarang tuh ninggalin kewajiban karena membandingkan sama orang yang tidak. Ya, anak-anak kita tuh mereka nggak mau sholat karena ngebandingin sama yang nggak sholat. Maksudnya nggak beriman. Yang dibandingin dunia. Astagfirullahaladzim. Akhirnya mereka bilang ribet. Agama tuh ribet. Suruh sholat, suruh puasa. Padahal semua apa yang kita lakukan tuh ringan banget. Nabi menjamin bahwa syariat yang dipilih oleh Nabi untuk umatnya itu syariat yang paling gampang. Maka kalau ada orang yang mengajarkan syariat susah, syariat itu jadi ribet, gitu, jadi susah. Berarti ciri dia sedang tidak membawa syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ringan, bahkan sangat amat ringan. Apa sih susahnya sholat 5 waktu? Emang sholat 5 waktu ngabisin waktu? Cuman berapa menit? 5 menit, kadang kurang. Iya, sholatnya aja kadang kurang dari 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Allahu akbar. Yasin, Allahu akbar. Oh, ringan. Nggak sampai 5 menit. Katakanlah paling lama 10 menit. Dengan persiapannya sampai akhirnya. Nggak ngabisin waktu 1 jam. Nggak ngabisin waktu 1 jam sehari semalam yang 50 menit itu. Ngabisin waktu enggak. Soalnya cuma 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat. Nggak sampai 10 rakaat. Iya, sholat duha tapi kan 12 rakaat itu maksimal. 2 rakaat boleh. Iya, tapi kan sholat witir 11 rakaat itu maksimal. 1 rakaat boleh. Nggak ada yang salah. Bahkan sholat sunnah boleh sambil duduk meskipun dia mampu berdiri. Iya, boleh sholat sunnah duduk. Ba'diyah, qobliyah duduk. Witir duduk, tapi pahalanya setengah dari berdiri. Ya nggak apa-apa, sholat aja. Tapi boleh. Saking ringannya itu sholat. Sampai berbaring miring juga boleh. Kalau berbaring telentang nggak boleh. Batasannya sampai berbaring miring. Meskipun dia mampu tapi kurang lagi setengah. Kurang lagi 1/4. Jangan setengah, habis kalau setengah apa gitu. Kurang lagi, jadi tinggal 1/4. Jangan biarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu syariat Nabi Muhammad. Yang bikin ribet tuh kita. Jadi, tidak ada syariat Nabi Muhammad yang susah. Semuanya gampang. Ketika seseorang, kita lanjut kalimat yang tadi dibaca, wa idza tarakal mukallaf, ketika orang yang sudah pada batas mukallaf, artinya kalau dia belum sampai batas mukallaf, tidak ada kewajiban buat dia. Mukallaf itu apa? Dia balik, dan pada kondisi balik dia berakal. Kalau dia belum balik, tidak ada kewajiban. Anak TK melaksanakan sholat duha, pahalanya untuk ibu bapaknya dan pahalanya untuk yang ngajarinnya. Anak TK sholat zuhur berjamaah, pahalanya untuk bapak ibunya, dan itu adalah proses pendidikan buat dia. Tapi saya nggak setuju anak TK diajar haji, nggak setuju. Nah, iya kan praktek haji, anak TK praktek haji. Ngapain anak TK praktek haji teh ngapain? Mana sih? Teh proyek. Aku coba kalau bukan proyek. Nggak setuju. Kalau diajar sholat saya setuju.
Diajar sholat sunnah saya setuju, tapi jangan anak TK misalnya sholat kemarin teh sholat apa? Sholat Rebo Kasan misalnya gitu. Anak TK diajar sholat Rebo Kasan, iya boleh, tapi 2 rakaat aja, nggak usah 4 rakaat, 2 rakaat aja. Sholat duhanya 8 rakaat, jangan. Anak TK mah sholat duhanya 2 rakaat aja. Jangan panjang-panjang, sudah cukup 2 rakaat. Nggak usah ini biar anak-anak 2 rakaat, cukup. Sebab proses pendidikan untuk mereka terkait sholat itu adalah proses yang penting. Tapi haji itu hanya untuk yang mampu, Pak. Bapak-bapak kalau mau belajar haji nanti kalau mau berangkat aja. Mau belajar umroh nanti kalau mau berangkat aja. Sebab takut lupa. Ini anak TK, Masya Allah. Bapak yang sudah pernah berangkat umroh, ada manasik nih sebelum berangkat, tetap ngeblank tetap. Tawaf tuh kayak apa sih gitu ya. Terus udah lihat video tetap aja tawaf tuh kumaha sih rasanya gitu. Masih ngeblank, nanti baru betul-betul kerasa kalau udah dijalanin. Kerasa tuh betis kenceng gitu. Waktu apa? Waktu sakit. Wih, Masya Allah gitu. Udah semangat gitu ya. Kenceng betisnya, kenceng. Dapat 3 putaran, rasanya ya Allah ya Rabbi. Semangatnya itu baru terasa saat melaksanakan. Meskipun sudah sebelumnya melaksanakan manasik. TK Ka'bahan. Ceritakan aja sama mereka. Nggak usah pakai disuruh tawaf segala, sa'i segala, nggak usah pakai ihram semua, nggak usah. Jauh. Anak kelas 12 ujian praktek nikah lah. Ya bapak yang guru PABP pasti tahu lah. Ada di kelas 12 babnya apa? Bab nikah. Sepenting apa anak keluar kelas 12 belajar bab nikah? Kalau mau nikah baru belajar bab nikah. Nanti setelah nikah baru tuh belajar lebih dalam tentang pernikahan. 12. Prakteknya ujungnya itu adalah praktek pernikahan, Pak. Sekolah-sekolah. Prakteknya praktek pernikahan. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ada ijab kabulnya, Pak. Ada acara apa namanya? Acara resepsinya. Ada prakteknya, Pak. Ya Allah. Bapak-bapak mungkin yang pernah jadi pengantinnya ada di sini, jadi pengantinnya yang praktek. Itu ada ibunya, ada pengantinnya laki perempuan. Pengantinnya laki perempuan. Ya Allah. Nasallahu alaihi wasallam. Wa idza tarakal mukallafu syai'an minal maktubat, ketika orang-orang yang sudah sampai pada tingkat mukallaf balik berakal, dia meninggalkan salah satu atau sebagian dari sholat yang difardukan, maka jatuhlah dia bisa ke dalam kekufuran. Kapan? Kalimat berikutnya. Tinggalkan tidak meyakini kewajibannya. Enggak, sholatnya nggak wajib. Sholat itu kalau sudah kita kenal sama Allah, sholat secara fisik itu nggak wajib ngomong begitu. Ngomong begitu teh orang yang kuliahnya justru di kampus Islam ngomong begitu. Jadi sholat itu cuma sarana. Ngomongnya begitu. Saya harus bilang ini bukan omongan saya, ini omongan orang. Nanti dipotong-potong jadi omongan saya. Gitu. Sekarang senang potong-potong video gitu. Jadi mereka katakan bahwa sholat itu hanya sarana untuk mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, maka sarana ini udah nggak diperlukan lagi. Yang ngomong teh orang justru yang ngajinya, yang belajarnya di mana? Di kampus Islam.
Astagfirullahaladzim. Ini cuma geleng-geleng kepala ya Allah. Dosen ngomong gitu. Dosen lagi gitu. Ngomong gitu teh dosen. Yang ngajar semua. Cuma geleng-geleng astagfirullahaladzim. Dia bawain ayatnya. Nggak pegang tafsirnya. Ayatnya terjemahin sama dia seenaknya aja. Kalau dia meninggalkan karena menganggapnya tidak wajib, bahwa murtad, jatuhnya sudah murtad. Wa yuqtalu kufron, dan berpotensi untuk dihukum mati, jatuh ke dalam kekufuran. Pertanyaannya, apakah ini disepakati oleh mazhab? Maka rinciannya gini dulu. Kalau lihat tiga mazhab, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Maliki, sama mazhab Imam Syafi'i, itu tidak secara tegas menganggapnya sebagai orang yang kufur. Tapi kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ini tegas. Mau dia malas, mau dia menganggapnya nggak wajib, jatuhnya kufur. Bahkan orang yang meninggalkan karena malas langsung dihukum mati, nggak usah ditanya kenapa kamu ninggalin sholat, hukum mati langsung. Yang hukum mati siapa? Semua hukuman terkait dengan hukuman mati, yang menghukumnya adalah pemerintah. Tidak boleh dihukum sama sembarang orang. Nggak boleh kemudian orang berhak untuk menghukumnya, tidak boleh. Hanya pemerintah. Diputus oleh pengadilan, dia meninggalkan sholat, kemudian dihukum mati. Meskipun malas dalam mazhab Imam Ahmad. Bahkan mayatnya itu setelah dihukum mati bukan mayat muslim. Tidak boleh dikubur di kuburan muslim. Bukan hanya tidak boleh dikubur di kuburan muslim, dilemparkan ke anjing juga boleh. Saking tidak berharganya orang yang meninggalkan sholat, meskipun alasannya karena malas. Kalau di mazhab yang lain selain mazhab Muhammad bin Hanbal, kalau malas statusnya berbeda sebagaimana saya sebut tadi. Malas statusnya berbeda dengan orang yang juhud, orang yang sengaja meninggalkan sholat karena tidak menganggap sholat itu adalah wajib. Malas masih ditanya, bahkan diberi kesempatan untuk tobat. Kalau dia tobat, selesai, gak ada hukuman buat dia. Tapi kalau dia nggak mau tobat, tetap dihukum mati. Setelah dihukum mati, status mayitnya bukan mayit kufur, tapi dia mayit muslim. Dikubur di pekuburan muslim. Dia diperlakukan sebagaimana mayit muslim, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan di pekuburan muslim. Itu perbedaan pandangan mazhab. Di antaranya tiga mazhab. Yang pertama sama mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi semuanya menuju kepada satu tujuan. Kalimatnya apa? Sholat itu penting. Selesai. Sederhananya begini Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin lihat orang dia baik atau enggak, lihat sholatnya. Kenapa sepenting itu kalimatnya? Sebab sholat itu zahiran wa batinan. Dari mulai kita persiapan sholat, wudhu, itu wudhu, kata Imam Ghazali. Jika wudhu kita lakukan dengan benar, bukan asal. Benar nih wudhunya, meskipun hanya satu kali tapi benar. Semua sunnahnya itu terkait dengan tangan yang anggota yang wajib itu nggak terlaksana, tapi wajibnya terpenuhi dengan benar. Maka apa yang dilakukannya itu mempengaruhi jiwanya. Kondisinya sebelum wudhu dengan kondisinya setelah wudhu itu berbeda. Ngerasain nggak? Coba diingat-ingat. Diingat-ingat sebentar saja. Apakah sebelum kita wudhu kondisinya kita sama dengan setelah kita wudhu? Kalau masih sama berarti ada yang salah. Kalau masih sama berarti ada yang salah. Tapi kalau sudah memiliki perbedaan, maka wudhu tadi betul-betul mempengaruhi jiwa kita. Setiap air wudhu itu ngapusin dosa. Makanya kenapa tidak makruh untuk dikeringkan? Sebab setiap tetes itu selama belum kering ngapusin dosa. Sampai pada air yang terakhir kering itu masih menghapuskan dosa. Dosa apa yang dihapus? Dosa batin.
Dosanya hati, bebannya hati. Itu yang sedang dibersihkan. Dan berarti posisi kita sebelum wudhu dan setelah wudhu itu harusnya sudah berbeda. Sekarang coba diingat-ingat lagi. Beda apa sama? Beneran. Serius. Beda apa sama? Kalau masih sama berarti ada yang salah. Entah salahnya di prosesnya, bahkan salahnya bisa di niatnya. Sebab niat itu menjadi kekuatan yang paling besar dalam keseluruhan ibadah. Itu belum cerita sholat, baru cerita wudhu. Ketika mulai kita sholat dan menyebut kalimat takbir bersamaan dengan niat, disitulah kekuatan sebenarnya yang Allah berikan pada orang yang sholat. Zahiran wa batinan. Dan perubahannya setelah dia sholat, itu perubahannya betul-betul terasa atau lebih terasa dibanding saat dia wudhu. Pertanyaannya, terasa apa enggak? Kalau masih sama, berarti ada yang salah. Sebab janjinya Nabi nggak mungkin salah. Kan Nabi yang janji bahwa sholat itu bisa merubah jiwa kita. Iya, mungkin nggak signifikan, tapi berubah. Ketika mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, paling tidak kalimat itu menilainya adalah sholat itu pada saat seseorang sholat itu nggak melakukan kemungkaran. Minimalnya itu orang sholat tuh nggak ngelakuin kemungkaran. Ada orang sholat sambil gibah, sholat sambil gibah sambil gibah, ngobrol sama tetangga sebelah yang sholat. Gibah, ada nggak ada? Ada orang sholat sambil dia berbohong, dia ngomong sama orang. Ada orang sholat sambil mencuri. Ada orang sholat nauzubillah sambil berzina. Paling tidak saat dia sholat, dia terhindar dari segala bentuk kemungkaran. Dan efek itu berefek setelah dia sholat. Seberapapun efeknya, yang jelas setiap kita sholat, kita berubah menjadi lebih baik, berapapun persentase. Maka sholat jangan pernah ditinggalkan. Sampai pada hukuman orang yang meninggalkannya bisa jatuh ke dalam kubur. Terus? Fala yusalla alaihi. Kalau jatuhnya ke dalam kekufuran, menurut pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, fala yusalla alaihi, tidak disolatkan. Terus? Wala yudfanu fi maqbaratil muslimin. Tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, nggak boleh. Terus? Au an kasalin ustutiba. Bagaimana dengan status orang yang malas? Orang yang malas diminta untuk bertobat. Tobat. Ayo sholat sekarang. Tobatnya itu dengan melaksanakan sholat. Fa'in taba wa illa kutila haddan. Kalau dia tobat, maka diterima tobatnya dan tidak ada hukuman untuknya. Tapi kalau dia tidak tobat, maka dihukum mati haddan. Wa huwa fi masyiatillahi rabbil alamin. Urusan akhiratnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala? Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam sebuah riwayatnya itu mengatakan, siapa saja yang melalaikan sholat, Allah akan menyiksanya dengan 15 siksaan. 6 siksaan di dunia, 3 siksaan pada saat sakaratul maut, 3 siksaan ketika dikubur, dan 3 siksaan lagi pada saat di akhirat. Pertanyaannya, apa 6 siksaan ketika melebihi usianya? Itu menunjukkan keberkahan usia. Ada orang yang tuanya tua berkah, ada orang yang tuanya tua kejemur. Tua kejemur. Orang yang tuanya tua berkah, maka dia
goresan-goresan gitu. Kulit tuanya itu semuanya isinya adalah bagian dari proses yang dia lakukan penuh dengan keberkahan. Wajahnya bersinar, nggak usah di-glowing-glowingin, sudah glowing, sudah bersinar. Sebab cahaya wajah itu hanya bisa dibaca sama orang beriman. Orang yang sengaja pengen di-glowing-glowingin itu kehilangan kepercayaan diri. Orang yang beriman mah nggak perlu. Ya kalau ngurus wajah pakai ya skincare yang asal nggak mahal, nggak sampai jual rumah gitu ya. Skincare kan mahal sekarang. Tanya mau bapak-bapak yang beli skincare, mahal skincare. Mendingan jangan pakai skincare itu aja, apa namanya? Apa biasanya? Yang boleh dibawa dan dibeli setiap saat tuh apa? Itu fresh care. Jangan skincare, fresh care. Fresh care itu boleh dibeli kapan saja dan boleh dibawa, boleh. Sekaligus 2-3 boleh. Itu senjata gitu ya, fresh care. Senjata. Itu boleh. Buat nenek-nenek. Yang kedua adalah dihapus tanda kebaikan dari raut wajah. Simahum fi wujuhihim. Wajah ini ada cahaya, ada sinar. Dari mana? Dari bekas wudhu dan bekas sujud. Itu dihapus sama Allah Subhanahu wa taala saat seseorang meninggalkan sholat. Hilang, nggak dapat. Yang berikutnya, semua amal yang dilakukannya sebaik apapun amalnya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala sebab dia meninggalkan sholat. Yang keempat, doanya tidak pernah dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang soleh berdoa, yang kelima, orang-orang soleh berdoa, maka doa orang soleh tidak sampai kepada kita. Ada orang soleh berdoa, Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Mereka orang yang meninggalkan sholat nggak masuk di dalamnya, nggak ikut di dalamnya, nggak termasuk dan tercatat sebagai orang yang dapat bagian dari doa orang soleh. Yang terakhir, saat nanti dicabut rohnya, ruhnya dicabut dalam keadaan tidak beriman. Waliyadzubillah nasallahu alaihi wasallam. Itu baru hukuman di dunia. Yang berikutnya, hukuman pada saat dia sedang sakaratul maut. Yang pertama, dia akan meninggal dalam keadaan mengenaskan. Yang kedua, meninggal dalam keadaan sangat lapar. Dan yang ketiga, meninggal dalam keadaan sangat haus. Seandainya seluruh air di dunia ini diminumkan, nggak selesai hausnya. Nggak selesai itu hausnya. Ya Allah ya Rabbi, nasallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan sampai kita punya anak cucu dan diri kita meninggalkan. Jangan kita ridho kalau anak-anak kita ninggalin sholat. Jangan ridho. Kasihanilah mereka, ibu-ibu. Kasihani. Mau mereka tuh anak-anak kita sudah nikah tetap anak-anak, sudah punya anak 4 tetap anak-anak, rambutnya sudah memutih tetap anak. Ibu-ibu punya anak, rambutnya udah mutih, usianya sudah 50 tahun, anaknya sudah banyak, tetap anak bagi ibu. Kalau ninggalin sholatnya dimarahin. Ya Allah ya Rabbi, bagaimana mungkin ada bapak ninggalin sholat, anak-anaknya kan ikut-ikut semua. Yang berikutnya, siksaan pada saat di dalam kubur. Apa siksaan pada saat dalam kubur? Yang pertama, bumi akan menghimpit tubuhnya sampai remuk tulang-tulangnya. Yang kedua, kuburnya itu akan ada bara api. Dan ini ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kali kita wajah dan membakar orang pada saat berada di alam barzakh itu adalah orang yang meninggalkan sholat, dibakar siang dan malam. Yang berikutnya diumpankan ular namanya Sujaul Aqrab, masuk dari mulutnya keluar dari tubuh. Ya Allah ya Rabbi, nasallahu alaihi wasallam. Adapun 3 siksaan pada saat di hari kiamat, malaikat mendatangi dengan rantai panas menganga panjang diikat seluruhnya dari mulai lehernya sampai ke ujungnya.
Yang berikutnya, Allah tidak memperdulikan nasibnya dan tidak akan dihapus dosa dari siksaan yang kemudian dirasakannya, sebab dia meninggalkan sholat. Karena apa? Hukumannya tadi karena dia tidak mau melaksanakan sholat, sebab tidak menganggapnya sebagai sebuah kewajiban. Ini di dalam kitab Risalah Az-Zajr ala Tarki Shalah yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Adapun dalam kitab yang lain disebutkan para ulama di sini disebutkan bahaya yang meninggalkan sholat. Siapa saja yang meninggalkan sholat subuh, Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkannya ke dalam neraka selama 60 tahun hitungan akhirat. Meninggalkan sholat itu satu sholat subuh ditinggalkan, maka Allah tenggelamkan dalam neraka selama 60 tahun. Hitungannya hitungan akhirat. 1 tahun itu sama dengan 1000 tahun. 1 hari ya. 1 hari sama 1000 tahun. Kemudian zuhur, dosanya sama dengan membunuh 1000 orang muslim. Asar, dosanya seperti menghancurkan Ka'bah, dihapus semua amal kebaikan. Meninggalkan sholat maghrib, dosanya seperti berzina dengan orang tuanya sendiri. Meninggalkan sholat isya, Allah akan berseru kepada mereka, wahai orang yang meninggalkan sholat, aku tidak ridho lagi kepadamu. Aku tidak ridho engkau menempati bumiku dan menggunakan nikmatku. Segala yang engkau pergunakan dan engkau kerjakan dihitung dosa oleh Rasulullah afiyat wassalam. Ya Allah, terus Waqad zahaba ba'dul a'immati kal imami Ahmad bin Hanbal ila kufri. Sebagian imam seperti Imam Ahmad bin Hanbal itu berpendapat. Apa pendapatnya? Ila kufri tarikis salati mutlaqan. Sebagaimana yang sudah disebut tadi, bahwa orang yang meninggalkan sholat itu mutlak dia jatuh dalam kekufuran. Mau dia meninggalkannya karena tidak menganggapnya wajib, atau meninggalkannya dalam keadaan dia mengatakan males, sama mutlak. Terus sawa'an tarakaha juhudan aw kasalan. Nah, sudah disebut tadi. Meskipun dia meninggalkannya dalam keadaan tidak menganggapnya wajib atau malas. Wa yu'maru, nggak ada kalimatnya ya. Di dalam kitab ini ada tambahan kalimat wa yu'maru biha as-sabi al-mumayyiz idza balagha 7 sinin wujuban wa qila nadban wa yutrabu ala tarkiha li 10 sinin. Pertama kali kita ngajar mendidik anak sebagai sebuah kewajiban untuk mengajarkan anak sholat di usia 7 tahun. Di 7 tahun itu sudah mulai diajar sholat. Dan ketika 10 tahun meninggalkan sholat boleh dipukul. Dipukulnya pakai apa? Dipukulnya pakai apa ibu-ibu? Dipukulnya pakai apa? Boleh dicubit nggak? Boleh. Dipukulnya adalah pukulan yang tidak boleh berbekas. Pukul tidak boleh berbekas. Kertas digulung. Pukul ke pahanya. Kerasa nggak? Coba. Jadi kudu diapain dipukulnya, pakai apa? Pakai sapu, pakai gesper, pakai lidi satu. Lidi satu tetap kerasa, Pak. Tetap kerasa dan ada bekasnya. Dicubit juga boleh sebab ada bekasnya darah. Dan kalau ada bekasnya kita berdosa. Jadi memukul anak dan kemudian berbekas itu berdosa. Oke. Assalamualaikum. Jadi pukulnya pakai apa? Ya, kayak tadi. Pokoknya pukulnya pakai apa saja. Intinya tidak boleh sebab pukulan bukan untuk menyakiti, tapi untuk mendidik. Sambil hati ini kemudian sayang. Sebab kalau hati ini benci dan marah, nggak nyampe. Tidak nyampe. Wallahu a'lam. Lanjut Ustaz, kitab Bidayah.
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Rabbi, Ya Rahman, Anta Ghafurun, Anta Ghafurun, Ya Allah, Anta Azizun, Anta Azizun, Ya Allah, Anta Halimun, Anta Halimun, Ya Allah, Ya Allah.